kami dari JKT48 Tim K3. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang Session Girl. Kira-kira Session Girl itu apa ya? Nah, jadi Session Girl itu adalah setlist ketiga dari tim K3 ya. Jadi dulu pertama itu kita dapat setlist yaitu Pajama Drive. Yang kedua ada Boku no Tayo, dan yang ketiga kita dikasih kepercayaan juga ngebawain setlist yaitu Session Girl. Nah, Session Girl ini artinya itu gadis-gadis remaja. Walaupun kita udah nggak remaja nih ya, tapi walaupun masih ada yang nggak remaja, tapi kita tetap berjiwa remaja ya, karena kita yang tua-tua ya. Akhirnya aku juga udah 20. Terus kalau perbedaan setlist sebelumnya sama setlist Session Girls itu lebih ke apa ya? Setiap lagunya punya genre masing-masing gitu. Kayak misalnya ada salah satu lagu namanya lagu Cinderella, dia tuh kayak punya genre sendiri gitu, kayak latih banget. Terus kalau yang kayak ada di M7 ya, M7 ada Fushidara. Nah itu tuh lagunya Hawaii banget, gitu, kayak salsa banget. Terus begitu perbedaannya juga kalau setlist ini kita tuh harus berjiwa yang muda ya. Ya nggak sih, kayak lagu pertama ya. Udah Sih aku sih masih muda. Iya. Aku kasih imut kok. Ya gitu ya, paling perbedaannya sih lebih ke situ. Jadi kalau menurut aku di Session Girls ini ada beberapa hal menarik gitu. Contohnya kayak lagu M1 gitu, ada Session Girls itu dengan jiwa-jiwa para anak remaja yang nggak mau tua gitu, jadi pingin tetap berjiwa muda gitu, semangat Iya, gitu. benar, harus sih. Iya, terus juga ada dari segi tariannya nih, kita punya ada, benar kata Tata tadi, Fushidara Nanatsu dengan salsanya gitu, terus ada Cinderella Wada Masarenai dengan flamenco-nya gitu. Jadi kita punya banyak jenis tarian di situ yang hal-hal menarik juga. Jadi kalau mau tahu lihat aja nanti. Nah, aku juga mau nambahin nih. Aku juga mau ceritain tentang lagu-lagu Session Girls. Lagu-lagu Session Girls itu ada banyak genrenya ya. Yang pertama ada yang ala-ala rock, ada jazz, ada salsa. Yang ala-ala rock itu seperti Blue Rose ya, yang Rona dibawain itu. Jadi ceritanya Blue Rose itu tentang seorang cewek yang cintanya mustahil, seperti bunga mawar biru. Kan mawar biru tuh nggak ada selama ini di dunia ya. Nanti cintanya kalau lagu salsa juga, lagu Fushidara Nanatsu. Ya itu dia. Itu terus ada yang versi jazz, lagu Hizuka yang kosong yang artinya pembatas pergantian cinta. Nah itu cerita lagunya di M12, di lagu ke-12 itu adalah seorang gadis yang mau kabur dan ingin pergi bersama pacarnya. Udah kabur. Tapi nggak punya pacar. Terus kalau tadi Hana kan udah ngomongin macem-macem lagu-lagunya ya, Hana? Iya, ada genrenya. Iya, kalau tariannya sendiri Korea juga ada genre-genrenya. Jadi kayak Tri Natalia bilang kan emang udah aneka macam kan, ada yang apa ya, ada yang salsa, dan Fushidara tuh kita belajarnya susah loh ya. Iya. Waduh, susah banget, apalagi ada yang gaya kayak apa Sama tuh ini pinggul ya, pinggul. Bang Jali. Ada Bang Jali juga. Kakinya step-stepnya iya gitu lah, pokoknya gitu. Terus di lagu apa itu yang terakhir Cinderella flamenco kan, itu juga susah. Badannya harus tegak, kepalanya nggak boleh nunduk, harus angkat kepala, harus pasang muka sombong. Mas saya ya nggak gitu itu. Terus ada di Blue Rose sendiri, koreonya mantap. Tendang-tendang stand mic, terus Injil Areta juga. iya mantap banget. Anda fan mic susah ya, Ron ya? Iya, Amel juga susah banget kok koreonya. Aku juga nggak bisa di situ. Jadi setiap Korea tuh kayak ngebawainnya Iya. beda-beda ya. Pokoknya di Session Girls ini tuh beda Kata. dari setlist yang kita pernah bawain sebelumnya. Jadi Asik. lebih banyak koreonya yang kita harus belajar teknik-teknik dasarnya. Jadi lebih susah. Jadi tantangannya lebih berat. Iya. Blue Rose. Menurut saya, Blue Rose itu menceritakan soal seorang wanita. Wanita itu mengibaratkan dirinya itu sebagai bunga mawar yang awalnya merah,
tapi karena sesuatu dia berubah menjadi biru dan menjadi beku, menjadi dingin. Kenapa bisa itu terjadi? Menurut saya sendiri ceritanya itu adalah dia dulu mempunyai seorang mantan kekasih. Dia benar-benar mencintai mantan kekasihnya dan benar-benar yang sampai ke dalam-dalam banget. Hanya saja mungkin mantan kekasihnya atau bersama dengan dia pernah melakukan sesuatu yang terlarang, yang forbidden atau benar-benar tidak bisa dimaafkan, sampai akhirnya membuat si wanita ini memutuskan hubungan dengan si laki-laki itu. Lalu setelah sekian lama si wanita ini, si Blue Rose ini, dia mengingat saat-saat bahagia dia bersama si mantan yang memang benar-benar ia cintai. Mungkin ini salah satu-satunya yang paling ia cintai dibanding sama mantan-mantan yang lain. Ia teringat, sebenarnya dia sedih, tapi karena sesuatu yang forbidden itu, akhirnya dia harus mencoba melupakan dan harus mencoba untuk stay cool dan tough gitu, seperti bunga mawar yang cantik tapi dia menjadi beku dan dingin, tapi tetap cantik. Dia itu harus tetap cool, harus keep moving forward karena dia tahu kalau yang nggak baik itu harus ditinggalin. もともとチーム K の、秋元さやかちゃん、宮沢さやちゃん、増田ゆかちゃん、大森めぐみちゃんの4人がやっていたユニットだったので、すごく K としては K だった私としてはすごく嬉しかったし、さやかちゃんの秋元さやかちゃんの卒業公演で、東京ドームで私とさやかちゃんとさやちゃんとあすかちゃん、倉持あすかちゃんと4人で、ブルーローズをやらせていただいたってことがすごいもう思い出の曲なので。bakal jadi kayak vampir gitu. Terus lagu Cinderella kayak cantik apa ya? Kalau aku sih pakai baju itu jadi seksi-seksi gitu deh. Asik. Jadi ngerasa seksi aja. Virgin Love tuh pink gitu aku suka. Centil ya. Nabila banget nih. Terus lagu pertama sama sampai ketiga kayak lagu-lagu anak muda sekolahan. Iya, pakai baju sekolah gitu ya. Kalau lagu pertama sampai ketiga pakai baju ini. Terus apa lagi ya? Lagu itu lagu baru itu ada tulisannya melambangkan Tim K banget. Tim K banget. Meskipun kaos tapi nggak apa-apa. Ada baju yang apa namanya yukata. Jadi kita semua ngerasain pakai yukata. Soalnya kayak di setlist lain kayak kostumnya apa ya? Ya biasa. Tapi kalau yukata kan kayak beda banget gitu, kayak di setiap teater kita selalu pakai yukata, jadi kayak spesial banget. Rasa banget Jepangnya. Iya. Budaya Jepangnya keren. Iya. Kalau aku ya, kendala di setlist ini tuh apa ya? Pertama kan yang ngajarin kita itu kan kayak orang sensei Jepang kan. Nah, cara ngajarin aja sensei Jepang. Cara ngajarinnya aja sensei Jepang atau sensei Indonesia tuh pasti beda kan. Nah, apalagi kita nggak ngerti kan bahasa mereka tuh bahasa Jepang. Apalagi cara ngajarin mereka juga cepet banget. Mau nggak mau ya kita juga harus siap dan cepet gitu. Bukan yang kemucin. Kemucin Kawe sih. Saya pakai sampai sekarang masih inget sama Dewa. Karena Dela paling lemah. Karena Dela paling pintar di sana, makanya sensei dipakai tuh saling Dela. Dari zaman BNT ya. Dari zaman BNT senseinya nggak pernah lupa. Iya Dela. Oh Dela Oshi itu sama senseinya. Oshiebel tuh Dela. Lanjut gitu. Ya. Terus kayak cara apa ya, kita tuh kalau misal ekspresi tuh di lagu Session Girls ini ekspresi tuh susah banget ya. Betul. Karena kita tuh bawain lagu ini bener-bener harus bawain, harus bener-bener ngerasain tuh lirik lagunya gimana. Terus nada-nada lagu gimana ya bener-bener harus dinikmatin. Kalau misalnya kita nggak nikmatin atau enggak, kita nggak bakal ngedapetin ekspresinya ini. Itu ya. Liriknya tuh nggak dapet. Feel. Jadi kita nggak dapet. Jadi tuh kita ngebawain itu bener-bener kayak harus serius, bener-bener kayak apa yang di liriknya itu ya kayak apa yang kita rasain, jadi kayak harus sama. Iya. Nah, tadi kan Yupi udah ngomong kalau di Session Girls itu kan ada banyak kostum. Nah, aku di Session Girls itu jadi Shinpanse. Nah, Shinpanse itu pakai Monyet. Gimana Shinpanse? Jadi kayak aku di situ kan pakai baju binatang. Jadi harus sesuai banget kan. Aku tahu nggak kenapa aku bisa dapet Shinpanse? Emang dari dulu udah terbiasa dari manga, jadi
Nggak bisa dengan yang lain. Dan mendarah daging aja. Asik. Sampai tulang-tulang. Oh mendarah tulang. Nah, kan bener tuh katanya Saja kan di salah satu lagu session itu kan ada Ameno atau nggak Ameno Debut Slam. Kebun Binatang Saat Hujan. Nah di situ banyak banget kan, ada 8 orang. Udah kayak unit tuh nggak mau tawuran. Iya di situ tuh semuanya tuh dapat kayak kostum binatang semuanya gitu kan. Terus kalau Hana tuh apa tuh? Hana dapetnya penguin. Ada penguin. Penguinnya gede banget. Iya, tapi penguinnya warna biru. Di mana-mana penguin kan warna hitam. Penguin kan Simpansinya warna merah belas. aku gajah tapi bajunya warnanya itu. Abu-abu sama pink. Iya. Makanya dia gajah tapi kurang gede. Nah, aku cocok jadi gajah. Di session itu juga ada apa namanya? Singa itu Dela. Iya, Bisa di zoom gimana? 1, 2, 3. Yang paling ketahuan kalau jadi panitia. Yang paling menjiwai karakternya. Iya, soalnya emang badannya tuh emang bulat-bulat gitu. Tinggal udah tanpa kostum juga, goyang juga udah mirip banget kayak panda ya. Iya. Keduanya Aca ya, menjiwai jadi Dia menjiwai jadi zebra. Cantik tahu jadi zebra. Iya cantik lagi. Iya cantik. Dan dia dari cantik gajah. Kedinginan ya. Tapi emang menurut aku sih baju zebra itu lebih Paling bagus. iya paling bagus. paling sederhana zebra ada handuknya 2. Gak apa-apa, bisa. Kalau tadi mah Kirain gue lidah. Nah kan udah ngomongin soal apa unit Ameno Debut Slam. Kan aku juga itu ya unitnya. Terus jadi menurut aku kendalanya itu, jadi kan kostumnya pakai tangan-tanganan gitu kan yang kayak jempol semua gede-gede. Kau kayak tangan pinka ya. Enak aja. Jadi itu tuh susah gitu kan, megang mic-nya tuh susah. Saking saking jempol semua jadi susah gitu megangnya kan. Terus kalau menurut yang dari gerakan, menurut aku tuh yang susah tuh yang kayak apa sih yang gini-gini, kayak gini, yang apa yang loncat-loncat gitu, terus yang sampai ya aku kelempar yang buat lingkaran, terus langsung di tempat langsung kakinya gini-gini. Kok bisa itu bisa. Ini juga ada tergantung badan. Kan ini kesulitannya Singa kalau nggak ada tahu. Ya terus gitu terus sepatunya juga kadang-kadang suka yang mau lepas sendiri kan nggak enak ya kalau lagi gerak kanan kaki campur Ya nggak apa-apa lumayan kalau gitu kan nggak enak ya. Tentang kebun binatang orangnya banyak yang berdua dilupain. Padahal itu lagu paling apa ya? paling oke. Menyakitkan gitu. Jadi apa ya? Tentang kita kan ceritanya seharusnya tentang gadis-gadis remaja dan gadis-gadis remaja kan identik banget sama yang namanya cinta. Kalau di lagu-lagu JKT yang lain biasanya cinta Sarah, kalau ini akhirnya ada 2 orang yang saling mencintai. Tapi sayangnya dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Aku jadi cinta dari kalian. Jadi walaupun 2 orang ini saling mencintai, tapi mereka dikondisikan dalam situasi yang nggak bisa bersama gitu. Oh ini nih, ini 2 orang yang saling mencintai aku jadi love-nya, Jadinya lagunya tuh menurut aku kayak desperate dan tragis banget gitu kayak iya tragis serius karena kayak mereka udah benar-benar komedi. saling mencintai dan kayak apa ya? Gue cinta banget sama lo tapi nggak bisa bersama gitu karena Mendalami nih. padahal tapi interpretasi orang beda-beda ya. Menurut aku sih nggak cuma kalau kata orang ada yang sesama jenis atau gimana, tapi menurut aku itu bisa luas banget. Jadi kayak Lawan jenis. di hidup kita bisa mencintai siapa aja, tapi bisa bersama. dalam mencintai itu kita belum tentu bisa apa ya? Sama. Bisa memiliki gitu. Jadi lagu itu tuh emang sebenarnya kalau diresapi liriknya dalam-dalam itu bisa nada nggak sih? Iya. Nggak cuma yang di permukaan yang kelihatan kayak wah kalau sama jenis emang nggak bisa sama memiliki gitu, tapi bisa lebih dalam dari itu. Jadi kayak kalau lu baca liriknya baik-baik dan lu apa ya resapin itu tuh bisa kayak misalnya beda agama, bisa juga keluarga ya gitu. Jadi kayak keluarganya pisah gitu. iya, jadi beda
Dan Apalagi buat Saktia sendiri. Soalnya ini syuting DVD pertama kali. Terima kasih apresiasinya. Pinter. Kita itu sebelum syuting DVD-nya kan latihannya pas bulan puasa ya. Jadi latihan dari siang sampai habis buka puasa. Jadi pas latihan tuh kayak kriuk ada apa? Tapi yang puasa. Ya itu dia. Saktia puasa sekali doang. Hari puasa. Saktia puasa cuma 3 hari pertama. Ya, pas iya, jujur aja kan. Kita orangnya kan jujur banget. Iya, dari pertama pas sekali. Lanjut jujur. Udah hari keempat kelima udah ngorok gimana lo kayak bunga di kerja udah nggak puasa harus ke bunga di Lu nggak puasa tapi kalau lo kan puasa. Aneh. Nadila nih yang puasa. Kalau umur beda bisa menjelaskan. kalau udah tua kadang puasanya agak susah gitu kan. Nah terus udah gitu pas hari sebelum kita syuting ingat gak sih Hana Yuti Vini lagi ke Jepang. Gini saya begini ya. Jadi waktu kita nungguin mereka bertiga sampai jam 1 pagi. Oh iya. Jam 12 malam. Udah gitu pas mereka datang pada belum mandi. Buset dah. Ada gitu. Belum mandi station. Buluk-buluk lagi. Ini bangun Syuting kemarin ada yang ngomong cut itu siapa ya? Coba ceritakan jadi gini pas di unit song itu kan di unit song Amin udah Butsuen dia lagi syuting terus ada dia tuh lupa ngambil mic ya Del salah mic terus dia kayak orang udah pada lari-lari udah pada joget udah masuk Pinjara Reta udah masuk lagi dari depan ya. Tiba-tiba terus Dela dengan pedenya keluar dari backstage dia ngomong cut ke depan kamera itu seolah-olah dia tuh sutradaranya gitu. Coba praktekin Del. itu susah sekali. Dia tuh ngomong iya terus dia bilangnya gini aja lo salah mic iya di mic gue nomor segini nih Bisa dijelaskan gak nih? coba tersangka ya Yang gue bingung pas dia di depan dia panik ya, tapi pas di belakang pas gue udah balik sama Tata dia tuh kayak santai aja gitu. katanya biasa acting biar ngerti lagu ya. Kenapa gue bilang kan? Karena kalau misalnya gue nggak bilang kan, gue nggak tahu lagunya gimana berarti nanti kan gue dimarahin nggak enak. enggak soalnya dia berhentinya gimana Del coba 1, 2, 3 Itu pokoknya kayak gitu. Dan adanya lagi bro, pakai baju binatang tuh. Dia tuh kan badannya bukan ya, kecil dia jadi coklat. Udah itu kayak banyak bulunya udah kayak binatang lagi begini-begini. Seram ya udah jadi kayak gitu. Apa? Kemarin kan itu udah syuting ketiga kita kan, syuting DVD ketiga kita. Nah menurut aku kendalanya itu udah makin lama makin berkurang karena kita belajar dari syuting sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin kendalanya apa ya? Mungkin masalah persiapan waktunya karena emang jadwal kita ada yang beda-beda, ada yang Jepang, ada yang sibuk banget ya. Ada yang Cikarang, Karawang, ada yang Cilegon. Jadi mungkin latihan persiapannya agak kurang, tapi kita tetap menampilkan yang terbaik. Karena buat kalian apa sih? tapi sebelum bulan puasa kita latihan terus kan yang lain tim K3 latihan biar pinter latihan mulu Udah gitu terus waktu itu kan Naomi juga sempat sakit. Iya. Jadi kita nunggu Kak Naomi supaya Kak Naomi cepat sembuh ya. Iya, terus lucu baby. banget pas udah gak sakit tau Langsung dari dia gitu. Langsung, ayo gue udah sembuh. bener kayak gitu dia lagi tiduran dia sebenarnya lagi tiduran Oke, semuanya siap, gue sudah siap. Itu udah pusing banget ya, udah nggak kayak pandangan tuh udah apa ya, udah kabur-kaburan, udah gelap, udah pas gelap, udah tiba-tiba pas udah fit gitu, ayo kita mulai semuanya. yang itu makin seksi Paling apa yang paling susah
pertama lagu apa? Kayak kuatan. Kuda. Yeay. Menurut aku lagu yang paling membutuhkan banyak energi itu Fushidara. Fushidara dia diulang-ulang. Iya, karena lagunya diulang-ulang. Iya. Yang lainnya pada di belakang. Iya, karena cuma bersembilan doang. Jadi yang lain istirahat. Cie kepilih cie. Iya, alhamdulillah ya kepilih di lagu Iya. itu. Terus jadi apa ya? Iya, jadi kita harus kayak nyamain detail gerakannya tuh jadi di Soalnya salah jadi sama step by stepnya ya. tap. Tapi seru sih, tapi seru ya, tapi seru. Tapi Walaupun seru sampai banget. sekarang Nggak bisa goyang pinggul. Aku ini jam. Sini gua ajarin. Yang ini udah usaha Chan. Udah usaha ya mereka. Bagus lah ya. Jadi pesan-pesan yang buat nonton DVD, semoga yang nonton DVD puas, terus seneng, terus yang sekali dia nonton, pengen nonton lagi. Ya. Jangan lupa ya ajak teman-teman yang beli DVD-nya juga, jangan yang bajakan, harus beli yang asli. Ya. Jadi kayak misalnya biar harus kalian tuh semua harus beli DVD kita sebanyak-banyaknya. Jadi kayak sekali nonton ganti beli lagi, Iya. sekali nonton ganti lagi. Gaya aja, gaya. Bisa ngeliat kita lagi di reselling Iya. CD-nya, Iya. kita bisa ketemu cewek Nami, gitu lihat-lihat Nami, Saktia, Kayak gitu. Soalnya kan banyak dari kalian yang mungkin belum pernah nonton kita di Session Girls dengan ada DVD ini. Semoga buat kalian yang belum pernah nonton sebelumnya, nonton kita langsung di teater, Boleh nonton di bisa lihat di DVD dan bisa lihat kayak merasakan apa yang teman-teman yang udah pernah nonton rasain gitu. juga. Iya. Nah, satu lagi. Kan banyak kan orang-orang yang biasanya nonton cuma lewat dari YouTube gitu kan. Kayak kalau misalnya lewat dari YouTube tuh kayak kurang seret gitu. Mendingan kalian datang ke teater, beli DVD-nya, terus bisa ketemu kita langsung. Atau kan titip teman juga bisa online. DVD kan bisa buat kenangan nanti kalau Iya, misalnya kenangan. nggak bakal nyusul ya DVD kita ya. Bisa disimpan, jadi kalau misalnya kangen-kangen nanti Bisa pamerin ke orang-orang. Kalau misalnya cuma di sosial media cuma dari YouTube atau segala macam nggak bisa jadi bukti fisik ketemu sama kalian. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu sama aja nggak asli dari officialnya gitu lah istilahnya. Terus jangan beli juga yang bajakan. Ya, jadi bisa karena bajakan itu pasti nyandet-nyandet. Iya. Wah, sekarang kita kan harus sering beli ya. kita kan semua udah berusaha keras mulai dari staff, mulai dari member juga untuk merilis dari fans fansnya juga. Jadi yang udah berusaha untuk mewujudkan DVD ini. Jadi buat kalian yang beli nanti semoga bisa menunggu kita supaya hasil kerja kita semua ini tidak sia-sia. jadi kenangan. Kalau udah nggak bawa servis SG, Iya, ada kenangan. Jangan dibajak. Sebelum DVD ini gua aja dibajak ya. Ya pokoknya terima kasih yang udah beli. Yang udah beli, yang udah juga dukung JKT48. Mudah-mudahan kalian puas akan DVD kita. Amin. Semoga makin suka sama kita. Aku cantik loh di situ. Aku juga. Kita ngomongin quotes gimana? Nanti quotes para member. Enggak mesti dong yang Sekarang siapa yang mau dimulai nih, dari siapa? Dari pojok dulu kali ya biar lebih asik. Ada. Oke. Quotes aku itu diambil dari lagu Session Girls. Sebenarnya artinya sih nggak spesial gitu, tapi sebenarnya maknanya itu dalam. Dari lagu Yakusoku ya ngate janji ya. Jadi itu aku mau buat quotes janji ya jangan lupa. Asik. Karena kenapa aku buat quotes kayak gitu? Karena tuh sebenarnya lagu itu tuh kayak oke, walaupun misalnya kita udah jarang ketemu, kayak kita tuh udah saling kenal gitu. Tapi tiba-tiba yang satu itu kayak pisah gitu sama kita, ya udah. Iya. Ya tapi dari kitanya juga sama dianya kayak bilang gitu, ya jangan lupain gue ya, walaupun misalnya contohnya kalau di JK itu kayak ya terima kasih atas dukungan lo, walaupun udah dukung gue, tapi jangan lupa untuk dukung gue terus, jangan lupa sama gue. Rasanya dong. Kalau aku semakin sulit perjuangannya, semakin besar apa yang kita dapatkannya. Jadi jangan pernah menyerah untuk apa yang kita inginkan. Kalau aku walaupun banyak rintangan yang menghadap, lihatlah di sana ada bintang. Maka ambil dan jagalah bintang itu sampai bintang itu bersinar. Nabila, Kalau aku ya, dari yang kamu terluka dan kecewa,
kamu harus yakin bahwa ada orang walaupun sedikit yang akan terus ada di belakang kamu dan menyemangati kamu. Asik. Kalau aku, jangan pernah berdiam diri kalau kalian menginginkan sesuatu. Jadi kalian harus tetap berusaha buat mewujudkan apa yang kalian inginkan. Jangan pernah menyerah seperti batu yang tajam. Batu yang berputar. Kalau aku ya, semua orang semakin tua orang itu sama aja kan, dia selalu punya banyak pengalaman kan. Nah, terus jangan ada rasa angkuh jika kamu tuh udah berpengalaman. Jadi bersikaplah muda dan nikmatilah hidupmu. Muda. Lihat anak kecil muda. Mama juga sedikit muda. Bebek sekarang muda. Muda. Saya juga itu remaja. Muda. Kamu berapa pun masih muda. Kita nggak pernah diangkat terus muda. Kalau mati jadi gimana? Agak cantik sedikit ya. Boleh. Kalau aku, sebentar kalau aku lagi ya. Kalau aku hanya karena mimpimu tertunda, bukan berarti Tuhan menolaknya. Tapi ingat, semua akan indah pada waktu. Ayo, Lanjut, next. Kalau aku nih terus belajarlah sampai kamu menemui kegagalan. Karena kegagalan itu akan ada hasilnya. Soalnya hasil kegagalan itu bakal lebih hebat daripada apa yang kamu pelajari. Aku ya. Ya, Hana. Jangan takut pada perpisahan karena pasti akan ada kekuatan takdir yang menyatukan. Aku ganti. Jangan, kalau aku anggap dirimu sebagai anggap dirimu adalah bintang yang ada di langit. Walaupun bintang itu banyak, tapi pasti ada waktu untuk kalian berpindah dengan cahayanya masing-masing. Amin. Dan ingat, Bintang itu walaupun banyak, tapi pasti ada satu orang yang memandangimu dari bawah. amin. Seperti aku. Kalau Ipin, Kalau aku, kalau aku dilupain seseorang itu emang sakitnya tuh di sini. Tapi menurut aku membuat seseorang menjadi bintang dan tidak melupakannya sama sekali adalah sesuatu hal yang luar biasa. Terus tunggu. Jadi terus dukung aku ya dan juga teman-teman aku di tim K3. aku. Kalau aku, jangan menyesali sebuah perpisahan karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi jalani hidupmu sesuai dengan apa yang ada gitu. Jadi enjoy your life aja. Natalia. Jadilah diri sendiri dan jangan terpengaruh oleh omongan orang lain. Jadi kalau misalnya orang ngomong apa gitu, anggap aja itu hal positif gitu. Jadi anggap itu jadi masukan buat kita, tapi jangan merubah diri kita sendiri, jadi tetap jadi diri sendiri. Kalau aku sih, jangan sia-siakan masa remaja kita karena itu akan menjadi cerita di hari tua. Iya. Kita punya cucu deh, gimana lagi nih?